harus berbicara sekarang ini. Kita interview lagi. Langsung Ustadz. Oke bos. Dulu awal jadi mutawif tahun berapa Ustadz? Saya itu pertama kali jadi mutawif kurang lebih tahun 2019 ya. 2019. Iya. Oh 2019 sebelum 19. corona. Iya. Itu habis berapa Ustadz di awal? Habis itu apa, bos? Habis uang. Waktu. Waktu berangkat ke sini. Enggak. Habis berapa waktu Ustadz? Oh, Nah, proses saya untuk jadi mutawif waktu itu kurang lebih ya 3 kali proses gitu. Jadi ikut kawan 3 kali kalau nggak salah. itu Iya. langsung visa igomah gitu ya? Oh enggak. Saya itu Di awal? berangkat ke sini memang awalnya bukan mutawif, Ustaz. Tidak berniat sebagai mutawif. Ada keinginan, cuman karena faktor biaya. Jadi di Indonesia itu untuk jadi mutawif ada istilah visa bebas gitu ya. Waktu itu ya? Waktu itu. Nah, terus Dan terhitung mahal sekali biaya sampai 100 juta gitu Waktu kan. itu ya? Waktu itu. Jadi kami kendala biaya jadi berangkat ke sini itu visa biasa aja. visa umroh, Visa syarikah. syarikah Iya. biasa ya? Visa syarikah yang harganya waktu itu 25 juta. 25 juta. Betul, 25 Belum igomah juta. tuh. Itu sudah sama igamahnya. Sudah sama igomah. Sudah sama igamahnya. Jadi untuk tinggal di untuk tinggal dan kerja di kota Makkah Madinah, Jeddah itu butuh visa. Iya. Biaya dulu, biaya tiket pesawat. Iya, Buat visa. Betul. Kemudian igomah. betul. Itu minimal paling sedikit tuh berapa Ustaz? Minimal ya 25 juta itu. Udah paling murah dah. Iya, 25 paling juta. murah. Minimal 25 juta itu. Oke, biaya hidup Aduh. sebulan habis berapa Ustaz? Kalau kita itu Nah. kalau di rumah nih ya, maksudnya Iya, di kita rumah, nggak normal. ya normal di rumah ya. Buat kuota, buat Betul. makan, Iya. gitu. Kalau kita hitung-hitung sekarang ini untuk rumah saja per bulannya 500 per bulan. per bulan. 500 rial. Iya. 500 per bulan rial itu kisaran 2 juta lebih ya. 2 juta lebih. Iya, nah, terus Itu kalau biaya hidup, makan, beras dan segala macam ya kita hitung juga tambahlah 500 lah. itu masak sendiri. Masa sendiri? Kalau jajan di luar lain hitungan. Beda lagi saya. Hitungan. Iya, beda lagi. Biaya transport belum masuk hitungan. Belum. Naksi, ngebis Belum. gitu. Iya. Itu murni 500 murni untuk rumah Ah. saja dulu pertama. Yang 500 lagi buat beras lah gitu Nah, maksudnya. kalau Gitu. sekarang ini kan udah relatif intens sering bawa jamaah. Iya. Dulu di awal-awal sebulan pertama kali jadi mutawif dapat fee berapa Ustaz? dapat fee itu paling Ustaz ya, paling Pertama. banyak itu mungkin 2 juta gitu Ustaz ya. 2 juta ya di Iya, awal pertama. Di awal pertama iya, kali. 2 juta. Paling banyak 2 juta itu. Kalau sekarang per hari 200. Sekarang 200. Rial. Betul. Kita kan dulu ngikut-ngikut saja gitu Iya, kan. awal Ngikut-ngikut magang lah saja. kan. Magang iya. Awal. Magang gitu. Terus 2019 sampai 2000 sekarang 2024. Iya. Itu gimana? Progresnya signifikan enggak, Ustaz? Dari segi peningkatan ekonomi gitu. Yang jadi awal di tahun 2019 saat kami itu awalnya magang. Jadi kami sudah mulai mau membangun gitu ya. Sudah ada petunjuk Tuhan istilahnya. Petunjuk Ada Tuhan. ilham Iya, lah. untuk bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba ditabrak pandemi, Ustaz. Pandemi datang. Pandemi datang, kok tumbang lagi. Kan 2019 datang, 2020 pandemi. 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 Betul. Ditabrak Langsung libur kerjaan. Libur. Pemasukan libur. libur, Ustaz. Kebutuhan jalan. Kebutuhan jalan, pemasukan mentok sama sekali, belas mati itu. Selama 2 tahun. Akhirnya jalan satu-satunya waktu itu Waktu itu kita akhirnya uang yang ada di ATM kita cabut semua itu. Itu pun ya nggak cukup gitu. sekarang nih Nggak Ustaz, cukup. ada nggak mutawif itu dicurangi travel gitu? Nggak dibayar gitu, ada nggak Ustaz? Banyak, Ustaz. Bukan ada. Banyak ya? Pertanyaannya bukan ada, banyak, Ustaz. Banyak ya? Iya. Setiap kali kita bertanya sama travel sama kawan-kawan mutawif, Sesama ternyata masih mutawif. iya, sesama mutawif kita tuh masih banyak uang-uang yang masih nyangkut di travel. Ini fee mutawif, Iya. bukan uang hotel, uang apa bukan? Bukan fee mutawif, termasuk ya gaji dan operasionalnya. Kalau telat istilahnya. oke lah. Iya. Kalau ini Ustaz, dia ini sama sekali nggak dibayar gitu, menghilang. Ada, Ustaz. Masya Allah, nih Pak Haji, nih Pak Haji ngasih rokok tuh. Kurang baik apa Pak Haji tuh? Bang, sering-sering ya. Lanjut lagi. Iya. Itu nggak dibayar sama travel?
Yang sama sekali fee nggak dibayar, operasional sama sekali belum dikasih, itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ini. Itu lalu putus hubungan atau Putus ada nggak bisa putus dihubungi? hubungan, iya. Entah dia travelnya tutup kayak gitu, atau ya mohon maaf ya, Nah. perwakilan travelnya yang menghilang, Hilang. semacam itu. Jadi kami itu kurang paham dengan teman-teman yang sampai sekarang belum digaji, belum ada fee, apakah memang uang belum nyampe ke perwakilan travel atau memang travel yang belum sama sekali gitu maksudnya, atau dari perwakilan yang belum ngasih gitu. Wallahu alam gitu. saya. Kayak gitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kadang ada mutawif nyari mutawif lain Iya. buat travel yang dia pegang gitu kan. Iya, Karena dia nggak bisa, dia nyari mutawif lain. Lain ya. Itu dia ngasih fee utuh atau dipotong berapa persen, Ustaz? Kalau pengalaman saya pribadi sementara ini alhamdulillah, setiap kami dikasih amanah oleh teman yang lain atau mutawif yang lain untuk menggantikan misalnya, itu utuh semua 100%. gitu. Dan saya pribadi juga memang tidak ngoyo gitu ke pekerjaan. Jadi setiap dikasih, saya juga lihat-lihat orangnya dulu gitu. Kalau nggak kenal banget nggak berani Ustaz gitu. Berarti survei dulu ya? Survei dulu. Jadi lihat kawan memang baik, akrab minyak atau kenal dari satu sama lain, baru kita ambil gitu. Ini akan menyenangkan atau sebaliknya Nah, gitu ya? betul Ustaz. Kalau kira-kira sebaliknya bisa Iya. dipikir ulang tuh. Nah, di rumah aja lah, kita istirahat aja begitu. Terus fee mutawif dibayar lebih sama travel, ada nggak? Banyak nggak? Kalau dibayar lebih sih enggak. Tapi Enggak. terkadang gini, Ustaz. Pengalaman saya ini ya, Iya. pengalaman saya kalau sudah netep di satu travel, itu terkadang travel emang ngasih gitu. Anggaplah bukan apa namanya, bukan gaji lebih lah, kalau travel bilangnya operasional gitu maksudnya. Kayak gitu. Kadang ngasih 2 juta. Kalau hari ini 2024 kira-kira menjadi mutawif, visa, tiket, visa sama iqomah itu minimal habis berapa, Ustaz? Kalau sekarang mungkin teman-teman yang mau awal jadi mutawif, mungkin solusinya visa itu, Ustaz. Visa multiple. Visa multiple. Berarti Mungkin. nggak perlu iqomah. Tidak perlu igama. Untuk awal ya. Untuk awal. Sebagai gitu. magang. Betul, sebagai magang untuk belajar pengalaman, belajar teknis dan segala macam. Mending saya kira sarankan lebih baik ke visa multiple tadi. Karena kalau langsung igama agak beban, Ustaz. Betul, agak beban. Kalau langsung iqomah ya. Kalau langsung igama. Karena bebannya lebih besar ya. Betul. Karena terkadang menurut saya, terkadang orang-orang yang mau ke sini itu mau kerja di sini, terkadang mereka tidak ada sandaran di sini. Misal ya hanya berangkat saja, tidak ada family dan segala macam gitu. Jadi mereka modal nekat. Modal gitu. nekat ya, Modal bonek nekat. aja. Mending kalau modal nekat, mending pakai visa multiple aja gitu. Jadi sewaktu-waktu mau pulang pun tidak terlalu kepikiran betul. ya. Tidak terlalu boncos gitu. Betul. Karena kalau pakai igama pasti mahal. Minimal ya 90-100 juta gitu. Per bulan buat iqomah perpanjangan berapa? Saya sendiri untuk per bulannya igama itu kurang lebih 450 Rial? per bulannya. Iya, per bulan. Setiap Per tanggal tahun? 1. Setahun saya bayar 2.000. 2.000. 2.000 rial. 2.000 berarti 2 kali 8 jutaan. 8 jutaan. 8 Iya, jutaan. 8 jutaan. Itu cash ya, enggak bisa utang ya. Oke, bos. Orang sini ini nggak mau itu kayak gituan itu. Enggak bisa pinjam 100 Bilang, dulu, nggak bilang bisa. sama orang sini, orang Arab, bos minjam dulu. Aduh, jangan itu, langsung dibunuh kita itu. Maksudnya bukan dibunuh orangnya, dibunuh igomahnya gitu maksudnya. Iqomahnya langsung. Pengalaman paling enggak enak jadi mutawif. Paling enggak enak. Saya itu karena emang dari dunia pesantren ya. Pengalaman saya paling nggak enak ya, satu mesti kalau nggak dibayar dong gitu maksudnya. Paling Tapi nggak alhamdulillah enak. enggak pernah Ustaz. Alhamdulillah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Karena tadi memang mungkin juga barokahnya antum juga ya, dan juga saya seleksi juga gitu maksudnya. Jadi nggak sembarang ada kerjaan berangkat gitu. Kita memang seleksi dulu. Nah, pesan antum nih Ustaz buat orang yang mau coba-coba jadi mutawif. Pesan saya untuk teman-teman yang para calon ya, yang mau jadi mutawif lah. Mungkin alumni pesantren Iya. atau apa gitu. Teman-teman kadang di media sosial yang melihat kami yang posting kayaknya di enak terus ya. posting di Nabawi enak banget, di Ka'bah terus dan segala macam. Kelihatannya. Iya. Kayaknya kalau ingin kesini, ingin jadi mutawif ya pikir-pikir dulu gitu maksudnya. Pertimbangkan betul lah istilahnya. Kalau memang ada kawan atau family yang ada di sini, ayo ke sini kita bagi-bagi rezeki misalnya, monggo lah bismillah. Tapi kalau cuma modal nekat saya kira jangan dulu. Jangan dulu. Keadaan di Saudi saat ini memang kurang-kurang baik-baik saja. Jadi walaupun uang siap, Iya.
Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Apalagi uang nggak siap. Apalagi uang nggak siap. Itu nggak usah dipikir, batalin Sat ya. Nggak usah dipikir, langsung batalin. Betul, betul. Terus apa bahasanya tuh? Worth it gak Sat? Paham gak? Worth it gak? Apa tuh, worth it? Gini Sat. Sesuai gak alumni pesantren ini jadi mutawif? Kalau Menjanjikan gak ke depannya? Kalau saya menilai alumni pesantren cocok Sat, untuk apa Cocok, jadi mutawif ya gitu. Karena pengalaman kami sendiri di awal dulu mau dari pesantren, setelah lulus kata kiai kalau pamit mau ke Makkah itu kayak senang sekali gitu. Bahasa beliau apa, bukan senang karena mau kerja, dibandingkan ke Malaysia maksudnya gitu. Dibandingkan ke Malaysia gitu. Ke Mekah nih duit dapat, ibadah Duit dapat. Ya? ibadah dapat gitu maksudnya. Cocok sekali untuk teman-teman apa anak-anak pesantren gitu. Berarti ada mutawif yang bukan alumni pesantren. Banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali yang memang bukan alumni pesantren gitu. Lalu dia apa? Skill apa yang diandalkan tuh Sat? Satu, memang mereka yang bukan pesantren ya, yang mereka andalkan adalah mental. Pertama, mental. Jelas, mental. Dan mereka lihat kan memang untuk masalah ceramah atau materi-materi bisa dipelajari di lapangan gitu. Apalagi ada buku ada buku panduan guide. Mungkin itu yang mereka pelajari sebenarnya. Oh, Dan memang kalau di dunia guide saya kira tidak terbaca Ustaz apakah ini alumni pesantren atau tidak, kecuali memang jamaahnya ada pesantrennya gitu. Oh gitu. Jadi kalau jamaahnya ada pesantren, misal kayak jenengan nih. Antum dari pesantren, kemudian dapat mutawif yang bukan pesantren, antum bisa baca tuh, bisa menilai. Lagatnya itu. kelihatan. Iya, dari doa safarnya atau dari penyampaiannya kayak gitu mungkin. Terus ada nggak mutawif yang belum punya skill tapi dia udah terjun gitu? Skill nih kemampuan sejarah ya, ilmu sejarahnya, ilmu fikihnya, ilmu yang menunjang kemutawifan lah. Untuk saat ini mereka sudah punya semua Ustaz ya. Tapi kalau pas kemarin di awal buka umroh kan lagi rame-ramenya tuh. Setelah corona. Nah, betul. Setelah corona kan lagi awal-awalnya, sehingga memang mereka tidak pilih-pilih tuh. Yang penting siap aja bawa dampingi udah aja gitu. Kayak gitu Ustaz. Mental dulu dia. Mental. Yang penting mereka bisa nganter ke Mekah Madinah, nggak usah ceramah, yang penting nemeni aja dulu gitu. Karena memang itu sih TL, kekurangan. Hah? Itu sih TL kalau cuma dampingi. Beda ya TL sama mutawif ya? Beda. Mutawif ini bukan cuma mendampingi perjalanan aja gitu, tapi menjelaskan gitu, membimbing. Betul. Gitu. Kalau TL nih sifatnya lebih ke menemani perjalanan aja. Betul. Biar mereka ndak nyasar, terus program jalan dengan baik gitu. Mungkin saya kira untuk saat ini mereka sudah seleksi semua. Pas kemarin saya lihat pas ini aja, pas new normal aja gitu setelah pandemi, travel barengan yang berangkat sehingga memang kekurangan gitu. Di situ yang banyak teman-teman yang cabut dari kerja yang asal, yang kadang di catering, kadang di toko-toko mereka cabut semua. Nah, sekarang nganggur. Gitu. Sekarang nganggur, mereka istirahat. Pertanyaan selanjutnya, lebih enak pakai rial atau pakai dolar, Sat? Pakai dolar. Pakai dolar. Iya. Istri Arab atau istri Indonesia? Indonesia lah, Bos. Indonesia ya. Produk asli, Bos. Nasi putih atau nasi mandi? Nasi mandi. Tetap nasi mandi. Ayam atau onta? Ayam. Ayam ya? Ayam. Kambing atau onta? Kambing. 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 Tetap. Berarti onta enggak sama sekali nih? Unta tidak sama sekali. Terus pakai pesawat atau pakai bis? Pesawat. Pesawat. Ya. Jamaah banyak atau jamaah dikit? Banyak, Bos. Banyak ya. Katanya jamaah dikit bayarannya tetap. Tetap. Berarti lebih enak dikit. Kalau saya lebih suka banyak itu kalau saya itu. Gitu ya. Walaupun bayarannya sama. Sama aja. Terus naik kereta atau naik bis? Kereta, Bos. Kereta ya? Kereta. Karena? Tapi bareng. Maksudnya nggak pecah-pecah gitu. Oh, ada yang pecah berarti? Maksudnya kan gini, sebagian kereta, sebagian bis. Oh, jadi enggak. satu grup itu sebagian bis, sebagian kereta gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu karena enggak dapat tiket atau sengaja? Memang paketnya mungkin. Efisiensi ya? Betul. Oh, pilihan paket berarti. Pilihan ini mau bis atau kereta gitu. Catering atau kotakan? Prasmanan atau kotakan? Catering, Bos. Catering ya? Prasmanan gitu. Iya, Kalau kotakan
nggak bisa ini Sad ya. Nggak efektif ya. Nggak efektif banget gitu kalau kotakan. Hotel atau dar? Hotel bos. Hotel ya. Ya. Jeddah atau Mekah? Mukim. Jeddah saya. Karena sekarang Jeddah. Betul. Kalau dikasih pilihan Jeddah atau Mekah? Jeddah. Tetap Jeddah. Tetap Jeddah. Walaupun dibiayai tinggal di Mekah. Iya, tetap di Jeddah. Tetap di Jeddah. Tetap di Jeddah. Tetap Jeddah di hati. Nggak mungkin juga dibiayai gitu Mas. Siapa yang mau biayai? Siapa ini gitu. Oke, udah 15 menit udah. Nanti kita interview lagi semua yang terlibat di perumrohan. Kita tanya satu-satu pengalaman mereka supaya kita tahu juga mereka nih benar-benar keenakan di sini atau cuma kelihatannya aja gitu. Iya betul. Betul. Saya mau saya potong sedikit ya. Boleh. Saya setuju dengan beliau ini. Jadi beliau ini ngerti dengan kami yang tinggal di sini gitu. Beliau itu sangat memahami dengan perasaan kami yang tinggal di sini. Apakah nyaman atau enggak? Seolah-olah beliau ini ingin juga memberi tahu kepada pemirsa, kepada kawan-kawan bahwa yang tinggal di sini itu bukan memang nyaman gitu. Memang ya dinyaman-nyamanin gitu mungkin ya. Namanya juga berjuang Sad ya. Iya betul. Nanti kita tanya yang bagian catering, yang bagian supir, nanti kita tanya supir. Masyaallah. Yang lain kita tanya, kita interogasi mereka, pengalaman mereka benar-benar enak atau cuma kelihatannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.